Dari sekian banyak ragam burung ocehan yang ada, puluhan jenis telah dijadikan burung peliharaan oleh hobis di berbagai daerah. Di video kali ini, kita akan kenalkan ke kamu 42 jenis burung peliharaan yang cukup populer, baik burung lokal asli Indonesia, maupun impor. Sebagian burung berkicau penuh gaya, ada yang berpenampilan biasa tetapi punya karisma, juga ada yang eksotik, dan ada pula yang berbulu cerah. 1. Anis kembang. Anis kembang juga dikenal dengan sebutan punglor kembang. Eksistensi burung ini mulai melambung di arena kontes menjelang akhir tahun 90-an. Sebagian besar anis kembang yang ada di pasaran, berasal Tasikmalaya, Sukabumi, Jawa Timur, dan Kalimantan. Jika dibandingkan, masing-masing burung dari daerah yang berbeda tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan. Di awal pengenalannya, anis kembang, yang merupakan burung pendatang baru di belantika burung ocehan, sudah memiliki nilai jual yang cukup tinggi, meskipun kicauannya masih sesekali, atau ngeplong-ngeplong. Hal tersebut disebabkan keberadaannya di pasaran pada saat itu cukup langka. Banyak penggemar burung berlomba menangkarkannya, dan cukup berhasil. Kini, penangkaran anis kembang telah menyebar ke berbagai daerah. Dua, anis merah. Anis merah dengan nama ilmiah Zoothera citrin, juga dikenal dengan anis bata dan punglor merah. Di beberapa daerah, burung ini memiliki sebutan lain, seperti manuk cacing, ceker embek, dan kidangan. Keberadaan anis merah di arena kontes sangat diperhitungkan, dan tidak pernah luntur dimakan waktu. Hal tersebut disebabkan daya tarik anis merah, yang sulit disaingi oleh burung ocehan lainnya, kecuali kerabatnya, anis kembang. Tiga, black throat. Kenari Afrika atau black throat, bertubuh kecil dan cepat dikenal oleh kalangan penghobi burung kicau. Secara fisik, burung ini tidak terlihat istimewa, karena warna bulunya kecoklatan. Namun, nilai jualnya relatif mahal. Hal ini terjadi kemungkinan karena keberadaannya yang langka di pasaran. Selain itu, bakalan liarnya mudah dan cepat berkicau. Oleh karena sulit ditemui di pasaran, si mungil dari Afrika ini jarang dikonteskan. Black throat jantan, yang memiliki bulu hitam di tenggorokannya ini, lebih banyak dijadikan pemaster suara berbagai jenis burung, terutama kenari dan beranjangan, oleh penggemarnya. Empat, betet. Betet atau redbreast parakeet, sering juga disebut burung ekek, karena suaranya krek, krek, krek. Burung paruh bengkok yang satu ini juga mulai langka di habitatnya. Namun, di kebun binatang Ragunan mudah dilihat di cabang pohon rindang. Kehidupan dan penyebaran burung betet sebenarnya sangat luas. Bahkan masih ditemukan sampai wilayah Thailand Selatan. Anehnya, menurut para pakar burung, betet tidak ditemui di wilayah Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Di Indonesia, penyebaran burung betet terbatas hanya di Pulau Jawa, Bali, dan Pulau Kangean. Burung paruh bengkok dengan ekor panjang ini, warna bulunya didominasi hijau. Pipinya keabuan, dan paruhnya berwarna kemerahan. Boys, share it all. 5. Burung beo. Beo atau talking mina, oleh masyarakat Sumatera Utara dikenal dengan sebutan jalak ginggong, dan burung tiung. Warna bulu burung yang memiliki pial di bagian atas kepalanya ini,
didominasi warna hitam, dan tergolong burung pintar. Jenis beo lain adalah beo putih Kalimantan dan beo Irian. Penyebaran burung beo di seluruh Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Saat ini, keberadaan beo Sumatera bisa dikatakan cukup langka, terutama beo asal Pulau Nias, Pulau Babi, Tuangku, dan Bangkaru. Beo tersebut sering disebut dengan beo Nias, dengan nama ilmiah Gracula religiosa robusta, yang memiliki ukuran tubuh paling besar dan cerdas. Посмотри на меня. Посмотри. Да. Kepintaran beo Nias hanya dapat disaingi beo asal Tasikmalaya, walaupun tubuhnya terbilang kecil seperti beo dari Sumatera Selatan. Unter den Starnvögeln. Di Indonesia bagian timur, ada juga jenis beo, tetapi hanya memiliki suara melengking dan tidak bisa diajari mengoceh seperti manusia. Enam, Bulltok. Bulltok atau Lineated barbet juga dijuluki sebagai buto karena doyan makan. Nama bulltok sebenarnya diambil dari suaranya yang terdengar bultok, bultok, bultok. Secara fisik, bentuk tubuh bulltok terlihat kurang menarik, seperti wortel besar terbalik, dan hanya diminati penggemar burung kalangan bawah. Di samping itu, burung ini terlihat aneh dan agak menakutkan. Mata bulltok selalu menatap tajam atau melotot, dan paruhnya terlihat besar. Tujuh, Beranjangan. Beranjangan atau singing bushlark juga dikenal dengan sebutan manuk apung dan titimplik. Burung ini, baik jantan maupun betina, bisa berkicau, meskipun suara jantannya jauh lebih keras dan lebih bervariasi. Beranjangan jantan bisa berkicau sambil mengapung di udara. Itulah yang menyebabkan burung ini disebut manuk apung oleh masyarakat Sunda. Kerabat burung beranjangan menyebar dari benua Asia sampai Eropa dan Australia. Keluarga burung ini sangat terkenal sebagai burung penyanyi. Saat berkicau, beranjangan sering terlihat bertengger pada gundukan tanah dan bebatuan. Delapan, Cucak ijo. Cucak ijo atau Greater Leaf Bird, atau cucak hijau, dikenal para pakar burung dengan sebutan burung daun besar. Keberadaan burung pemalas yang lebih banyak diam ini, tersebar cukup luas. Di Indonesia, cucak ijo dapat ditemui di Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan. Oleh sebab itu, burung ini juga dikenal sebagai burung pengembara. Sembilan, Cucak rante. Cucak rante atau Blue Wing Leaf Bird juga dikenal dengan sebutan burung daun sayap biru. Burung ini berkerabat dekat dengan cucak ijo. Walaupun keberadaannya di arena kontes tidak terlalu populer, tetapi tetap diperhitungkan. Burung yang gemar terbang naik turun ini lebih sering ditemukan di hutan primer dan sekunder. Kesehariannya lebih banyak dihabiskan di puncak pohon besar. Hidupnya lebih sering berpasangan, terkadang soliter, dan tidak jarang bercampur dengan jenis burung lainnya. Sepuluh, Ciblek. Ciblek atau Barwin prinia, dikenal peneliti burung dengan sebutan perenjak sayap biru. Sebutan lain burung ini adalah cininin, ada pula yang menyebutnya pacikrak. Walau pamornya sebagai burung kontes meredup, burung kecil yang suka bergerak lincah ini, laris manis di pasaran. Untuk ciblek berkualitas baik,
harganya bisa melambung, dan mengungguli harga kenari Afrika. Oleh karena sering dijadikan burung pemaster suara burung tertentu, ciblek berkualitas baik masih terus dicari penggemarnya, dan terkadang dikonteskan dalam kelas campuran. Sebelas. Cipau. Cipau atau Common Iora, mempunyai sebutan lain seperti cipo, cito, dan burung kunyit kecil. Jika didengarkan, nyanyian cipau burung kecil ini mengalun dan bergetar panjang. Keberadaan dan penyebaran burung cipau meliputi wilayah yang sangat luas hingga daratan Asia, seperti Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Dua belas. Cucak jenggot. Cucak jenggot atau grey chick bulbul, memiliki penampilan yang baik. Eksistensi burung kerabat dekat kutilang dan cucak rawa ini di pasaran sudah cukup lama. Cucak jenggot memiliki suara yang tajam, penuh krecetan, dan bisa dijadikan pemaster suara beberapa burung unggulan yang sering dikonteskan. Tiga belas. Krocok. Krocok atau yellow-vented bulbul, juga sering disebut krocokan, klukcuk, dan cerocok. Sementara peneliti burung menyebutnya dengan cica-cucak. Adapun orang Melayu dan Malaysia, menyebutnya dengan merbah. Apapun nama sebutannya, derajat krocok masih belum begitu terangkat, dan kalah kelas dari kerabatnya, cucak jenggot. Empat belas. Cucak rawa. Cucak rawa atau strawhead bulbul, sering disebut dengan sebutan cucak rowo di Jawa, burung baro-baro di Sumatera Utara, dan di Indonesia bagian timur disebut burung pagi. Sebutan burung pagi, karena cucak rawa memang selalu memamerkan suara kicauannya setiap pagi hari. Sementara peneliti burung, menyebutnya dengan cangkurawah. Yang pasti, cucak rawa merupakan salah satu burung yang sangat diminati penggemar burung ocehan. Burung dari keluarga Pycnonotidae ini mempunyai penggemar tersendiri. Harismanya memang sulit tertandingi burung berkicau jenis lainnya. Meskipun penampilannya tidak segagah cucak jenggot, gerakannya tidak selincah murai batu, dan warna bulunya tidak semenarik jalak Bali. Namun hal tersebut tetap tidak melunturkan citranya sebagai burung ocehan kelas atas. Pada masa lalu, burung ini hanya dipelihara oleh penghobi burung berkantong tebal. Lima belas. Decu. Decu atau pied buscat, dikenal pula dengan sebutan kucica batu. Awalnya burung kecil ini tidak begitu populer, dan lebih sering dikirim ke luar negeri, karena sangat diminati penggemarnya di mancanegara, seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Minat tersebut bisa jadi disebabkan ukuran tubuhnya yang mungil, dan bulunya yang berwarna hitam mengilap jika sudah cukup dewasa. Di pasaran, terdapat 4 jenis burung decu yang sudah dikenal. Ada yang disebut dengan decu ladang, decu kerikil, decu sawah, dan decu kembang. Masing-masing jenis mempunyai keunggulan dan kelemahan tersendiri. Adapun yang menjadikannya sebagai burung berkualitas, sangat tergantung dari perawatan yang dilakukan oleh hobis. Enam belas. Huamei.
Huamei atau Garrulax canorus, atau sering juga dikenal dengan nama Wan Bie, berasal dari Cina, dan sangat dikenal di kalangan penggemar burung karena kelebihan dan daya tariknya yang luar biasa. Huamei pernah merajai arena kontes dan termasuk burung elit atau burung kelas atas. Sebagai burung kelas atas, posisi Huamei sebagai burung ocehan impor belum tergeserkan. (17) Jalak Thailand. Jalak Thailand atau Black Collared Starling, memiliki bulu bercorak putih hitam dan bertubuh besar. Seperti namanya, burung ini berasal dari Thailand. Namun, para pedagang menjual dan menyebutnya dengan sebutan jalak Hong Kong. Jalak Thailand terbilang cukup cerdas dibandingkan dengan jenis jalak lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuannya menirukan suara burung lain dengan keras dan lantang. (18) Jalak Putih. Jalak putih atau Black Wing Starling, dikenal masyarakat Sunda dengan jalak bodas, karena warna bulunya didominasi warna putih. Hanya ada sedikit warna hitam di ujung sayap dan ujung ekornya. Sekalipun bukan burung kontes, jalak putih sangat diminati berbagai kalangan dan dijadikan burung peliharaan favorit. Sebenarnya, terdapat beberapa jenis jalak putih di pasaran. Namun jalak putih asal Jawa Timur lebih diminati, karena bulunya lebih bersih dan ukuran badannya cukup besar. (19) Jalak Suren. Jalak Suren atau Asian Pied Starling, juga sering disebut dengan jalak uren. Seperti jenis jalak lainnya, jalak suren sudah sangat langka di alam bebas, karena keberadaan di habitatnya terus diburu. Saat ini, jalak suren sudah berhasil ditangkarkan dan menjadi salah satu burung favorit yang memiliki nilai jual cukup tinggi, meskipun fungsinya sebagai burung pemaster suara, dan bukan sebagai burung kontes. (20) Jalak Hitam. Jalak hitam atau white-vented mina, juga disebut dengan jalak kebo, karena sering ditemukan mencari makan di atas punggung kerbau. Orang Sunda menyebutnya dengan kerak, sedangkan peneliti burung menyebutnya dengan jalak ungu. Keberadaannya di alam bebas sudah tidak sebanyak dulu. Sebelum banyak dipelihara penggemar burung, jalak hitam biasa dijual sebagai menu burung goreng di restoran, seperti halnya burung tekukur atau burung balam dan burung punai, yang disebut burung salah nama oleh orang Melayu Delhi. (21) Jalak Bali. Jalak Bali atau Rothschild's mina, juga dikenal oleh para ahli burung dengan sebutan Bali Starling. Burung jalak yang unik ini, adalah salah satu burung endemik Bali. Keberadaannya hanya dapat dijumpai di ujung Pulau Bali bagian barat. Ukuran tubuhnya sekitar 25 cm, dan tergolong burung berukuran sedang. Bulunya didominasi warna putih, hanya sedikit bulu warna hitam di bagian ujung sayap dan ekornya. Adapun yang membuat jalak Bali mudah dikenali, dan menarik hati bagi yang melihatnya, adalah selain bulunya yang putih bersih, pelipis matanya berwarna keunguan.
22. Kacer. Kacer atau magpie robin, disebut peneliti burung dengan kucica. Orang Sunda menyebutnya manuk haur. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, burung ini disebut dengan burung Cina, karena aksen suaranya mirip bahasa Cina. Di pasaran, terdapat beberapa jenis kacer, antara lain kacer Jawa Barat, Copsychus saularis javensis, kacer Jawa Timur, Copsychus saularis amunus, dan kacer Sumatera. Kacer Jawa Barat, jantan ditandai dengan warna hitam separuh pada bulu dadanya, atau disebut juga kacer hitam putih. Adapun kacer Jawa Timur, jantan memiliki bulu dada berwarna hitam sampai ke bagian dubur. Kacer Sumatera memiliki ciri fisik seperti kacer Jawa Barat, tetapi ukuran tubuhnya lebih besar. Secara kualitas, kacer Sumatera lebih unggul dari kacer Jawa Barat dan Jawa Timur, baik dari sisi kerasnya suara, maupun variasi ocehannya. (23) Kepodang. Kepodang atau Black-naped oriole, terkadang disebut podang, dan masyarakat Sunda biasa menyebutnya dengan bincarung. Di pasaran, terdapat dua jenis kepodang yang sering dijual oleh pedagang burung, yaitu kepodang kapas, Oriolus chinensis, dan kepodang batu, Oriolus santonotus. Kepodang kapas memiliki bulu berwarna kuning muda dengan paruh putih kemerahan. Sementara kepodang batu memiliki bulu berwarna kuning tua atau kuning kunyit, dengan paruh berwarna hitam. Kepodang batu juga disebut dengan kepodang hutan. Dilihat dari penampilannya, kepodang kapas jauh lebih baik, dan warna bulunya terlihat bersih. Kepodang batu relatif lebih sulit dijinakkan. (24) Pleci. Burung kacamata atau pleci, Javan white-eye, memiliki ukuran tubuh kecil, dengan bulu didominasi warna kuning. Pleci diminati penggemar burung karena harganya murah dan perawatannya mudah. Keistimewaan yang bisa dinikmati dari burung kacamata, berupa desisan suara yang terdengar tajam. Keistimewaan lain dari burung keluarga Zotepidae ini, yaitu kemungilan tubuh dan perilakunya yang suka bergerak. Burung kacamata juga diharapkan bisa menjadi pemancing dan pemaster suara burung jenis kecil lainnya, seperti kenari dan black throat. (25) Kutilang. Burung kutilang atau sooty-head bulbul, juga sering disebut ketilang atau tilang. Sementara masyarakat Sunda menyebutnya cangkurileng. Telah lama burung kutilang menjadi peliharaan masyarakat desa. Hingga sekarang, eksistensinya tidak berubah atau tidak naik daun, sebagaimana kerabatnya yang lain, seperti cucak jenggot dan krocok. (26) Kutilang emas. Kutilang emas, black-head bulbul, dikenal peneliti burung dengan sebutan kuricang. Ukuran tubuh kutilang emas lebih kecil dari kutilang. Walaupun demikian, anggota keluarga Pycnonotidae ini, mempunyai penampilan yang paling keren, dan corak bulunya penuh warna. Bulu bagian kepala berwarna hitam mengilap sampai kerongkongan, terdapat warna merah di tenggorokan, dadanya berwarna kuning terang, tubuh bagian atas berwarna hijau kekuningan, sayap kehitaman, dan ekornya berwarna hitam dengan ujung berwarna kuning. Sebenarnya, burung cantik ini memiliki suara yang cukup baik, meskipun tidak besar seperti suara kutilang, krocok, dan cucak jenggot. Suaranya berupa siulan kecil dan terdengar tajam. Kurang populernya burung ini disebabkan keberadaannya di pasaran sangat terbatas, dan bisa dikatakan langka.
27. Kutilang jambul. Kutilang jambul atau red-whiskered bulbul pernah meramaikan pasaran burung dan mendapat respon cukup baik dari para hobis. Burung asal Thailand ini memiliki ciri khas dengan jambul berwarna hitam di atas kepalanya, warna merah dekat tenggorokannya, dan warna putih pada bulu dadanya. Di Malaysia dan Singapura, kutilang jambul dikenal dengan sebutan kecuk. Burung ini juga sering dikonteskan di Singapura, Johor Bahru, Malaysia, dan Thailand di event King's Cup, yang hadiahnya berupa mobil, dan trofinya diserahkan langsung oleh Raja Bhumibol atau terkadang diserahkan permaisuri kerajaan. Secara fisik, penampilan kutilang jambul bisa dikatakan paling gagah dan cukup keren di antara keluarga besar Pycnonotidae. Kenari. Kenari, Serinus canaria, merupakan burung kecil asal Pulau Kanari yang kemudian dikembangbiakkan oleh bangsa Spanyol dan bangsa Eropa lainnya. Burung dari keluarga Fringillidae ini memiliki ragam jenis yang cukup banyak dan sangat digemari di daratan Eropa. Burung kenari juga banyak dikembangbiakkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Jawa, terdapat kerabatnya yang dikenal dengan kenari Melayu, Malay Goldfinch, Serinus estere, dan ditemukan di daerah pegunungan Pangrango serta Tengger. Walaupun tidak sepopuler jenis burung unggulan lain, eksistensi kenari di pasaran dan arena kontes terus melaju. Secara perlahan dan pasti, keberadaannya mulai menggeser burung unggulan lain, dan masuk ke dalam jajaran burung bergengsi. Hal ini terjadi, karena penggemarnya terus berupaya mencetak kenari unggul, dengan mengawin silangkan kenari tertentu, dan memasterkan suara burung lain. Kolibri. Di pasaran, burung madu atau burung pemakan madu lebih dikenal dengan nama kolibri. Jenis kolibri cukup banyak. Secara fisik, ukuran setiap jenis burung madu tidak terlalu jauh, antara 19 sampai 13 cm. Masing-masing mempunyai corak atau warna bulu yang tidak sama. Namun secara umum, semua jenis menonjolkan warna terang dan berkilau. Berkaitan dengan suara kicauannya, kolibri menyuarakan suara dalam, dengan getaran yang mengalun. Paruhnya yang panjang dan agak bengkok, menunjukkan bahwa burung ini merupakan burung penghisap nektar. Kililin dawa. Kililin. 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 30. Lovebird. Lovebird atau burung cinta, berasal dari Afrika, dan merupakan salah satu anggota burung paruh bengkok dari keluarga Psittacidae. Sebutan burung cinta, disebabkan burung yang sudah cukup umur dan mempunyai pasangan, selalu bercumbu hampir setiap saat. Mulanya, lovebird dibudidayakan oleh negara-negara di Eropa. Adapun di Indonesia, lovebird juga sudah banyak yang berhasil membudidayakannya, terutama di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Penangkarannya terus meluas ke berbagai kota dan daerah. Di Eropa, lovebird juga dikonteskan. Hanya saja, yang dikonteskan adalah warna bulunya, bukan suaranya. Peraturan yang dibuat pun sangat ketat, sementara penggemar di tanah air mengonteskan suaranya. Murai batu. Murai batu atau white rumpet sama, merupakan burung unggulan di arena kontes, dan diakui dunia sebagai pemilik suara kicauan yang paling baik dan paling indah. Burung dari keluarga Turdidae ini sangat lincah, dan selalu bergerak saat berkicau.
Murai batu yang ada di pasaran cukup banyak jenisnya, dan berasal dari berbagai daerah, antara lain dari Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Penyebaran murai batu juga meliputi wilayah yang cukup luas, yaitu sampai Thailand dan negara Asia Tenggara lainnya. Dari sekian banyak jenis yang ada, murai batu yang berasal dari Medan, diakui sebagai murai batu kualitas terbaik, karena belum ada yang mengunggulinya. Tut. Tut atau long-tail srike, mempunyai banyak nama, seperti pentet, bentet, dan papa. Sebutan burung papa bukan tanpa alasan. Hal tersebut disebabkan burung ini terlihat tidak bergairah, dan penuh kesedihan saat di alam bebas. Sangat terlihat jelas saat si burung sedang bertengger di tonggak potongan kayu. Eksistensi tut yang termasuk keluarga Lanidae, atau burung paruh bengkok berekor panjang di arena kontes, terbilang cukup sukses. Penyebaran kerabat tut cukup luas dan tidak hanya ada di tanah air. Di Thailand, Malaysia, dan negara Asia Tenggara lainnya, burung ini mudah ditemukan. Poksai hitam. Poksai hitam, Garrulax chinensis, adalah salah satu kerabat burung kuda-kuda atau red-fronted laging thrush, Garrulax rufiferens, yang tidak begitu populer di kalangan hobis burung. Hal ini disebabkan suara kuda-kuda tidak begitu baik, dan tidak memiliki keistimewaan seperti kerabatnya dari Cina. Sementara eksistensi dan kepopuleran poksai hitam tidak sebatas burung kelangenan biasa. Di arena kontes pun, poksai hitam sangat dikenal dan membumi seperti kerabatnya, Huamei, yang sama-sama berasal dari China. Poksai jambul putih. Poksai jambul putih, Garrulax lecalevus, atau White Crested Laging Thrush, berasal dari Thailand, tetapi di pasaran dijajakan oleh pedagang sebagai poksai Hong Kong. Oleh sebagian hobis yang memahami karakternya, burung ini dijuluki destroyer atau burung perusak. Hal tersebut disebabkan suara jantan maupun betinanya seperti orang tertawa, kuak, kuak, kuak. Jika sudah rajin, jantannya selalu menyambung dengan suara klak, kuk, klak, kuk. Namun demikian, burung yang tergolong besar dan tidak bisa diam dalam sangkarnya ini, sangat diminati oleh banyak penggemar. Hal tersebut disebabkan penampilannya yang cukup baik dan gagah dengan jambul putihnya. Perenjak. Perenjak merupakan anggota keluarga Sylphiidae bertubuh mungil, yang mampu terbang cepat untuk menghindari bahaya. Pada masyarakat tertentu, terdapat mitos di seputar burung bertubuh kecil ini. Jika sang burung muncul dan berkicau di sekitar rumah, artinya si pemilik rumah akan kedatangan tamu. Sebenarnya burung mungil berwarna zaitun kecoklatan ini sangat diminati masyarakat, karena harga jualnya relatif murah, tetapi sangat langka di pasaran. Parkit. Parkit, Melopsitacus undulatus, merupakan burung cantik yang memiliki corak bulu penuh ragam dari Australia. Oleh penggemarnya, parkit sudah banyak ditangkarkan di berbagai daerah di tanah air. Oleh karena suaranya yang berisik, burung ini selalu dijadikan burung pendamping untuk dimasterkan suaranya pada burung lain.
Namun saat ini, parkit yang ada di pasaran bukan lagi hasil impor, melainkan hasil tangkaran dalam negeri. (37) Pailing. Pailing atau kalandra lak, Melanocoripa kalandra, berasal dari Cina. Burung dengan warna bulu dominan coklat muda dan putih keabuan ini menonjolkan suara trecetan panjang. Selain terus berulang, suara tresetannya terdengar cukup keras dan sangat disukai penggemar. Tidak hanya baik untuk dikonteskan, suara pailing juga bisa dijadikan pemaster suara burung lain, seperti murai batu, huamei, dan tut. Pailing memiliki ukuran tubuh yang lumayan besar seperti puyuh. Di negeri asalnya, Cina, pailing sering diadu layaknya ayam aduan, seperti halnya huamei. (38) Pancawarna. Pancawarna atau Silver-eared Messia, Leiadrix argentauris, berasal dari Korea. Sebutan untuk namanya tersebut diambil dari warna bulunya yang cerah dan beragam corak, meskipun warna yang melekat pada tubuhnya lebih dari 5 warna. Ukuran tubuhnya lebih panjang dari kerabatnya, yaitu Pekin Robin. Pancawarna tidak bisa diam di sangkarnya dan selalu bergerak. Sebenarnya, kemampuan berkicaunya tidak baik. Selain itu, variasinya juga tidak banyak dan kicauannya jarang terdengar. (39) Robin. Robin atau Pekin Robin, Leiadrix lutea, merupakan burung impor yang berasal dari Cina. Walaupun bukan burung kontes, nama burung ini sudah sangat populer, mulai dari hobis kalangan bawah sampai yang berkantong tebal. Burung dari keluarga Turdidae ini bisa dikatakan burung penyanyi yang baik. Keberadaannya di pasaran sudah cukup lama. Hobi senang memelihara robin jantan, bukan hanya karena warna bulunya, tetapi juga karena kicauannya. Burung yang tidak bisa diam ini, sekalipun hanya diberi makan apa adanya, masih rajin berkicau. Apalagi kalau dirawat dengan baik, dan makanan yang diberikan bergizi tinggi. (40) Srintel. Srintel atau Greater Racket Tail Drongo, memiliki bulu berwarna hitam pekat, dan berekor lidi dengan bulu pendek di ujungnya. Oleh masyarakat Sunda, Srintel dikenal dengan sebutan saeran rambai. Sementara itu, para peneliti burung menyebutnya dengan saeran bandera batu. Srintel yang masih muda atau anakan, tergolong pandai menirukan suara burung lain, bahkan bisa menirukan suara cucakrawa dengan lebih baik dari suara pemiliknya sendiri. Karena pada dasarnya, suara srintel agak mirip dengan cucakrawa. Suara burung lain juga dapat ditirunya. Jika sudah dewasa, kemampuan meniru burung srintel sangat terbatas, dan diperlukan waktu lama untuk melatihnya. (41) Samho. Samho, Garrulax milleti, burung berbulu coklat kekuningan ini berasal dari Cina dan sering disebut dengan sambo. Suara jantannya seperti suara suling, dan mudah terpancing dengan suara betinanya. Popularitas Samho tidak menonjol seperti huamei dan poksai hitam, karena suaranya tidak masuk dalam kriteria burung kontes. Namun Samho tetap laris manis, karena mudah dibuat berkicau.
42. Teledekan. Di Jawa Barat, teledekan atau hillblue catcher dikenal dengan sebutan anis bimbin. Sementara para ahli burung menjulukinya burung cacing. Burung yang ukuran fisiknya tergolong kecil ini, pernah populer di arena kontes dan sempat mempunyai kelas tersendiri, tetapi kemudian banyak diabaikan penggemarnya. Teledekan termasuk mudah didapat di pasaran, dan gampang dibuat untuk rajin berkicau. Suaranya tidak terlalu istimewa, dan tidak bisa dimaster untuk meningkatkan kualitasnya.